Dia telah memilih Anda demi kebaikan Anda sendiri. Dan Anda layak menerima lebih banyak dari kebaikannya. Dan itulah nasihat dari artikel kelima Santa Angela. Yeay! Dan teman-teman tentunya melalui artikel tadi banyak banget yang kita dapetin ya, yang dimana kita telah diberikan sesuatu yang luar biasa, diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita dapat membagikannya kepada orang lain. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang Santa Angela nih, Rebecca, gak asik kalau kita ngomong sendiri tanpa menyapa Sunpot sekalian nih. Kalau gitu kita sapa dulu nih ya. Boleh. Hai Sunpot. Selamat datang di program Samporita edisi Perayaan Santa Angela, yang dimana kali ini perayaan Santa Angela kita mengangkat tema Bersama Santa Angela, melayani dengan sukacita. Yeay! Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Yes. Dan teman-teman, kenapa kita pilihnya bulan Januari nih, Rebecca? Tentunya pastinya kita nggak asal memilih ya, karena yang dimana pada bulan Januari ini setiap kampus Ursulin ya, dan aku yakin teman-teman yang nonton juga pasti tahu bahwa bulan Januari ini merupakan bulan yang spesial karena di sini kita memperingati Santa Angela yang dikenal sebagai pendiri Ordo Ursula. Benar banget. Nah, selanjutnya selain Santa Angela dikenal sebagai pendiri Ordo Ursula, dikenal sebagai apa lagi nih? Nah, Santa Angela ini juga dikenal sebagai pelindung sekolah kita sendiri. Oke, bener banget. Surabaya. Yes, bener banget. Yang mana tentunya banyak banget nilai-nilai yang udah diterapin, bahkan juga udah ditanamkan ke dalam siswa-siswi SMA Santa Maria pastinya. Enggak hanya Santa Maria sih, pastinya juga sekolah-sekolah Ursulin lainnya. Oke. Nah, Rebecca, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang Santa Angela, tentunya perasaan kamu nih kalau kita membicarakan tentang Santa Angela gimana nih? Mungkin pesan-pesan atau kesan-kesan kamu menyambut perayaan Santa Angela. Nah, menurut aku menyambut bulan Angela ini aku sendiri sangat senang banget karena pastinya ya, excited di bulan ini pasti aku bisa mendalami lebih dalam karakter Santa Angela. Emang iya? Iya dong. Khususnya pribadi Santa Angela yang sangat melayani sesama manusia, baik itu manusia atau maupun hewan atau lingkungan. Bener dengan banget, penuh di sekitar kita. sukacita. Luar biasa. Kalau misalnya kita berbicara tentang Santa Angela, tentu kalau kita berdua yang memberikan cerita kayaknya kurang pengalaman nih, Rebecca ya. Kalau gitu kita panggil pakar spiritualitas nih. Waduh, ini pakar spiritualitasnya dari SMA Santa Maria nih. Aku dengar-dengar pakar spiritualitasnya ada 2 loh kok. Ada 2 nih. Ada 2. Waduh, jangan-jangan guruku. Kalau gitu kita manggil aja ya, nggak usah berlama-lama. Ini dia Suster Kristo dan juga Pak Krisma. Yeay! Kasih tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Luar biasa, Suster, Pak Krisma, apa kabarnya? Sehat ya Pak ya, Suster? Luar biasa, sehat. Yes, puji Tuhan lah. Intinya semoga kita semua hari ini selalu dilimpahi berkat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan yang pastinya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin lah. Nah, kalau misalnya kita, Suster, kalau misalnya kita berbicara tentang Santa Angela, tentunya banyak banget teladan dan juga nilai-nilai ya, Suster ya, yang udah ditanamkan dan juga kita dapetin terutama sebagai siswa dari sekolah Ursulin. Nah, yang kamu mau tanyain ke pakar spiritualitas kita ini apa nih, Rebecca? Pakar ya. Nah, dari tadi kan kita udah sering banget mention Santa Angela. Nah, Suster, sebenarnya siapa sih sosok Santa Angela itu? Nah, benar banget. Ya, tadi sudah dalam pengantar dikatakan bahwa Santa Angela itu pendiri Ordo Santa Ursula. Betul, Suster. Dan saya salah satu anggotanya sebagai Suster Ursulin. Santa Angela itu menurut saya adalah seorang ibu. Oke. Ibu yang nilai-nilai yang dihidupinya, pengalamannya menjadi inspirasi bagi saya dan bagi semua keluarga besar Ursulin yang telah memberikan teladan bagaimana ia melewati kehidupannya. Kita tahu kan, kalian sudah tahu Santa Angela itu kan berasal dari Italia. Yes. Dari kota kecil Desenzano. Ia hidup pada abad ke-15, lahir pada tahun 1474. Ayahnya Giovanni Merici dan Caterina Biancosi, ibunya telah menanamkan pendidikan karakter yang luar biasa kepada Angela dan kakak-kakaknya. Karakter-karakter itulah yang diingat terus
Ya, misalkan mereka sering kumpul bersama, bermain bersama, lalu juga mereka bisa bersama keluar kakak-kakaknya ke membantu orang tuanya. Mungkin kita kalau membantu orang tuanya agak susah ya. Iya bener lah. Misalkan ayo nanti tapi, menunda. Nah itu. Tapi Santa Angela dia membagikan pengalamannya bahwa sejak kecil dia ikut terlibat dalam bagaimana pekerjaan-pekerjaan di rumahnya dia juga terlibat. Dan juga bahkan karena ayahnya seorang peternak dan juga seorang petani di ladang gandum dan anggur, Angela juga ikut ke kebun, ikut ke ladang. Padahal bagaimana perempuan nih ya, Suster. Betul, banget ya. Ya itu memang dibentuk oleh keluarganya untuk bagaimana semua harus terlibat. Nah, semua terlibat bisa melayani, mengabdi. Serviam, sehingga itu yang menjiwai seluruh kepribadian Santa Angela. Itulah karakter Santa Angela yang sudah dihidupi sejak dalam keluarga. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kita semua, Pak Krisma juga pasti punya pengalaman waktu kecil ya. Ada kenangan-kenangan ketika bersama keluarga. Rebecca juga pasti punya. Santa Angela bercerita ada kenangan yang tidak pernah dilupakan oleh Angela adalah ketika pada malam hari ayahnya sudah lelah dari kebun, dari ladang, tapi masih mau mengumpulkan anak-anaknya di seputar perapian itu untuk bercerita. Kalau kita sekarang mungkin mendongeng ya. Zaman Suster sih, zaman Pak Krisma, tapi kalau zaman kalian mungkin bukan lagi mendongeng kali. Nggak tahu istilah, sharing saja ya. Tapi zamannya kami Suster waktu kecil ada dongeng, tapi dongeng yang diingat oleh Santa Angela adalah cerita-cerita yang sudah turun-temurun diceritakan tentang kitab suci ya, juga tentang kisah Santo Santa, dan yang paling diidolakan oleh Santa Angela adalah Santa Ursula. Masuk banget nih sama topiknya nih. Kan tadi kan Ordo Santa Ursula. Betul, itulah Santa Angela sangat mengagumi Santa Ursula karena keberanian Santa Ursula yang dalam memutuskan bahkan memimpin. Itulah kan kita semua diajak untuk sebagai pemimpin ya kan? Yang humanis dan berwawasan global. Di mana-mana pemimpin. VP Serviam sekali. Bagaimana VP-nya tadi? Pemimpin yang humanis dan berwawasan global. Nah, itu yang dikagumi oleh Santa Angela dari Santa Ursula. Sehingga dia ingin bahwa ia juga ingin menjadi seorang inspiratif bagi orang lain, menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin, dan kita tahu dia akhirnya kan menjadi seorang pendiri dan pemimpin, dan dia bisa memimpin kelompok-kelompok gadis-gadis itu. Apakah hanya kenangan-kenangan yang manis? Tentu tidak. Santa Angela juga mau men-sharingkan pengalaman sedihnya, di mana ketika dia masih usia belia 14-15 tahun, dia mengalami satu peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan, di mana kakaknya meninggal, terus diikuti oleh mamanya, terus di akhir bapaknya oleh karena penyakit pes berturut-turut dalam kurun waktu hanya setahun. Kita aja sangat singkat, dan pasti bisa bayangkan perasaannya kayak apa ya. Terutama kalau misalnya kita berbicara soal, aku juga pernah baca Suster cerita tentang Santa Angela mulai kecil sampai remaja nih, yang membuat aku terinspirasi. Salah satunya betul ini. Selain dia itu memiliki kehidupan yang sederhana dan lain-lain nih Rebecca, bahwa dia itu juga ternyata ditinggal orang tuanya sejak remaja Suster ya. Sejak remaja udah ditinggal, yang mana kita tahu remaja ini perlu pendampingan yang mana kalau aku kerasa nih yang udah aku lewatin, bahwa selama proses remaja ini kita itu butuh bukan hanya pendampingan tapi support, karena mental kita belum benar-benar stabil. Kita masih labil nih di usia-usia remaja. Dapat kita bayangkan saat itu Angela yang masih butuh support, Santa Angela yang masih butuh istilahnya bimbingan dari orang tua, orang-orang yang tersayang, tiba-tiba menghilang satu persatu. Dan namun dengan begitu struggle-nya dia dengan melewati semua itu, dia dapat berhasil bahkan survive. Dia luar bangkit biasanya dari keterpurukannya itu. ya, Benar, Suster ya. Iya, betul sekali. Nah, itu yang salah satu yang saya kagumi. Bagaimana di tengah keterpurukannya dia masih harus, dia kan otomatis karena tadi sudah dikatakan belum bisa mandiri, masih harus diarahkan, dia harus pindah ke tempat yang baru bersama pamannya di Salo, dan di sana tentu penyesuaian diri lagi. Ya, dalam situasi seperti itu justru di sini saya melihat bahwa Santa Angela yang bisa mengolah emosinya. Jadi dari saat sedih, tapi dia harus sadar bahwa saat ini saya di tempat yang baru, apa yang bisa saya lakukan. Dan memang di situ dikatakan Santa Angela dikuatkan, maka di kata-kata Santa Angela yang tadi dikatakan bahwa langkah Anda yang pertama kembali ke Yesus Kristus itu karena pengalaman pribadinya. Ketika dia benar terpuruk,
Ketika dia benar down dan merasa sedih, dia gitu langkah yang pertama dia ke Yesus. Yesus, saya sedih. Yesus, saya sedang merasa seperti ini. Dan itu dia ungkapkan ketika dia harus menyesuaikan diri di Saloh. Dan juga dia juga harus berhadapan dengan situasi-situasi yang berbeda, tahu kan? Baru. Ceritakan di selain baru. Dan dia juga harus lihat begitu banyak, namanya juga orang kaya, pasti kan banyak pembantu, kan punya pengalaman kan kalau banyak pembantu. Nah, gitu. Hidupnya terus ada kemewahan dan juga pasti mentalnya pasti ya udah kan ada orang lain yang kerja, ngapain? Ya, apalagi tanda kutip saya kan sudah bayar dia, ngapain saya harus kerjakan lagi. Tapi Santa Angela tidak punya mental seperti itu. Justru Santa Angela mulai, saya diajarkan oleh orang tua saya harus bekerja. Maka dia mengerjakan pekerjaan rumah yang seperti dia lakukan di Legrese, dia lakukan juga di sana. Dia membantu bibinya membuat roti. Di situ dikatakan karena banyak orang ya, karena rumah besar, jadi dia harus membantu melipat kain-kain yang besar, selimut-selimut yang lebar, dan itu dilakukan Santa Angela dengan senang hati. Tadi temanya kan melayani dengan sukacita. Yes, benar, melayani dengan sukacita. Karena apa? Dia sudah mengolah hatinya. Bahwa dia tidak boleh terpuruk dalam kesedihan. Dia tidak boleh tetap tinggal dalam kesedihan. Dia harus bangkit melihat ke depan ke arah yang lebih baik. Itu seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin tidak bertahan pada kok saya begini ya, kok saya tidak, saya harus buat sesuatu untuk bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan satu hal lagi, bahwa dengan situasi yang seperti itu, remaja kan pasti punya teman, ya kan? Ya, pasti. Dan pasti kalau suka kan, Rebecca bagaimana seorang gadis, seorang cewek, senang nggak kalau disukai cowok? Pasti seneng dong. Ada atensi tersendiri, berbunga-bunga, salting-salting sendiri. Kayaknya pengalaman nih. Ceritanya pengalaman banget nih kayaknya. Nah, itu juga yang dialami oleh Santa Angela. Tapi apakah Angela ikut perasaan itu? Tidak ya pasti. Tidak. Dia tetap ingat, saya ingin seperti Santa Ursula, saya ingin menjadi pendoa, saya ingin menjadi seperti orang suci seperti Santa Ursula. Maka keinginan itu pasti ada, kan Angela juga sebagai manusia. Pasti ada. Apalagi kalau ada cowok yang cantik. Iya, itu berbunga-bunga kan Rebecca ya. Nah, itu juga yang dialami oleh Santa Angela. Tetapi Santa Angela ingat komitmen awalnya. Ketika kita dari awal punya komitmen untuk mencapai sesuatu, maka godaan apapun, meskipun itu menggiurkan dan membuat kita senang, dia akan tetap, saya tetap ingin seperti Santa Ursula. Karena udah berkomitmen itu tadi, Sister, luar biasa. Maka dia tetap menghidupi hidup doanya, rajin ke gereja, dan bahkan sebagai cantik, sebagai perempuan kalau dibilang cantik pasti senang. Dan orang bilang rambut adalah mahkota. Yes, benar itu. Nah, apalagi rambut Angela yang panjang. Oh iya betul. Kalau aku baca ceritanya pirang juga betul. Pirang itu sungguh sangat cantik. Apa yang dia lakukan? Saya ingin tetap pada komitmen saya, maka saya mengecat rambut saya ini biar tidak dilirik oleh laki-laki. Oke. Iya, saya ingin menunjukkan tetap jati dirinya, tetap identitas dirinya tetap ada, tapi bagaimana dia tidak tidak menunjukkan, tidak membiarkan orang lain untuk mengubah dirinya, tapi dia tetap tetap menjaga jati dirinya, identitas dirinya. Bukan berarti dia mengecat tidak terima diri, bukan. Dia tujuan Santa Angela bukan itu, bukan Santa Angela tidak menerima dirinya bukan, tapi lebih ke arah bahwa Santa Angela itu mau menunjukkan bahwa saya melakukan ini supaya saya tetap kuat pada komitmen saya untuk menjadi mengikuti Santa Ursula itu sendiri, dan dia tidak terbawa arus. Luar biasa dia banget. Dia kuat dan berani mengatakan tidak. Nah, ini poin penting ya. Berani mengatakan tidak. Teman-teman yang nonton udah berani belum mengatakan tidak? Kalau kamu, kalau kakak sendiri gimana nih? Berani dong. Berani dong. Sangat menyentuh banget ya, Suster. Bagaimana Suster melihat dan merefleksikan sosok Angela sebagai seorang ibu, sosok yang inspiratif, berani untuk mengatakan tidak, berani untuk melawan arus. Nah, sebenarnya kan Angela melakukan hal ini karena juga terinspirasi oleh sosok Santa Ursula. Yes, benar. Nah, apa yang membuat Santa Angela ini tertarik dengan Santa Ursula dan keterkaitannya Santa Ursula sebagai juga salah satu pelindung sekolah Ursulin, apalagi di Santa Maria ya khususnya. Santa Angela ketika mendirikan kompani Santa Ursula pasti punya harapan pengikutnya
seperti Santa Ursula. Oh, oke. Ya, pengikutnya harus berani. Meneladani ya susternya. Harus buat sesuatu yang bisa berguna, yang buat sesuatu yang bisa katakanlah memimpin ya, bisa memimpin, bisa menjadi contoh, bisa teladan. Dan Santa Angela mengatakan Santa Ursula ini menjadi seseorang yang bisa diteladani karena keberaniannya, dan juga karena lebih ke sebagai kembali perempuan. Jarang ada perempuan yang menjadi pemimpin, ya tidak? Iya, benar. Nah, benar, itu yang dikagumi benar. dia. Santa Angela ingin, kan harapannya dia kan ini mengembangkan atau membentuk karakter para perempuan zaman itu ya. Samuel jangan tersinggung. Tapi zaman itu karena para perempuan, yang Pak Krisma jangan tersinggung ya. Tapi karena para perempuan tidak diizinkan untuk sekolah, sering di nomor 2 kan. Betul. Diskriminasi saat itu. Betul. Santa Angela ingin mengangkat derajat kaum perempuan itu, dan dengan teladan Santa Ursula ingin menunjukkan para perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Nah, luar biasa. Keterkaitannya adalah bahwa kan ini kan sekolah-sekolah Santa Maria atau sekolah-sekolah Ursulin kan miliknya para suster Ursulin. Yes, benar. Sebagai Ursulin, otomatis yang dihidupi adalah semangat Santa Angela. Nggak mungkin semangat yang lain. Yeah. Maka otomatis kita semua yang menjadi keluarga besar Ursulin menjadikan Angela semangat dan roh dalam kehidupan kita. Luar biasa sih. Istilahnya ya. Santa Angela dijadikan panutan suster ya dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani setiap aktivitas kita bahkan. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bincang-bincang asik sama suster tentang gambaran Santa Angela, yaitu sebagai ibu, tadi juga yang mana semangat Santa Angela kita diajarkan juga untuk berani berkata tidak, juga berani melawan arus gitu. Selanjutnya kita beralih ke Pak Krisma nih. Kalau Pak Krisma nih memang di kelasku sering juga dipanggil, ini fun fact ya, dipanggil Bos Krisma nih. Aku juga gak tahu kenapa ya, tapi ya sudahlah ya, biarlah. Pak Krisma, aku mau tanya-tanya tentang pendapat Pak Krisma sendiri tentang bagaimana sih sosok Santa Angela ini menurut pandangan Pak Krisma. Ya. Kalau menurut saya ya, pertama-tama kalau lihat Santa Angela ini adalah seorang feminis ya. Ini nyambung dengan yang diceritakan sama suster tadi ya. Feminis itu artinya memperjuangkan hak perempuan. Dia menunjukkan ya bahwa dirinya itu sebagai perempuan itu mampu memilah, mampu menentukan dirinya mau kemana tanpa dipengaruhi oleh sosok laki-laki begitu ya. Ya dalam hal ini memang dia meskipun dia mencintai keluarganya dan orang tuanya, tapi dia belajar menemukan jati dirinya. Jadi sudah diceritakan sama suster, dia berani melawan tren pada zaman itu yang ketika di Salo ya suster ya. Dia kan melihat sekitarnya teman-temannya suka berpesta dan seterusnya, dia nggak suka. Dia maunya cuman merenung terus kemudian berdoa ya, dalam arti dia sendirian. Kalau gitu pasti dianggap aneh nih Pak Krisma ya. Ya orang sekarang melihatnya mungkin ini introvert banget gitu. Iya, itu penting ya. Betul. Lalu dia itu pengen berbuat sesuatu gitu seperti itu. Nah, selain itu dia juga melawan suasana arus yang pada zaman itu ada ya. Karena dia kan cantik ya. Iya. Ya kemudian rambutnya kan pirang. Lalu dia di suster cerita dia mengecat rambutnya sendiri dengan arang sebetulnya ya. Dengan arang ini kita bayangkan mengarangi sendiri rambut sendiri seperti apa. Iya. Orang nggak melihat lagi cantik karena arang itu bukan sembarang pewarna cat yang bagus untuk rambut kan. Lalu kemudian supaya dia nggak dilihat dari segi fisik, perempuan itu dia pingin perempuan itu nggak dilihat dari segi fisik, dia pengen dilihat dari segi karakternya dia. Itu penting sekali. Personality ya. Iya, personality-nya kuat. Lalu nanti pada akhirnya waktu dia di company, dia kan nanti mengumpulkan banyak perempuan-perempuan itu. Lalu kemudian memberdayakan ya ceritanya dalam sebuah company yang akhirnya juga suster ikuti gitu ya, seperti itu sebagai pemimpin. Jadi itu penting sekali. Feminis ya. Memang di zaman itu apalagi patriarki masih kuat sekali ya di zaman itu ya. Betul. Zaman kerajaan lagi kan ya seperti itu masih dominan. Lalu kemudian saya jadi teringat pada saat saya SMA suster, pada saat saya masih kelas 10 waktu itu ada acara Santa Angela di tahun 2000 kalau salah ya, Januari. Itu ada perayaan Santa Angela, ada operet di PP waktu itu. Saya menjadi wabah penyakit. Wabah ya. Gak enak banget nih jadi wabah. Iya, waktu itu saya berperan ditunjuk. Mungkin dari segi nari ya, seni tari saya begitu ya. Lalu saya dipilih dengan tarian yang dilatih begitu. Kita
memakai kostum warna hitam, kemudian kita di makeup warna hitam semua. Jadi yang kelihatan putih hanya bola mata kita seperti itu. Udah kayak hitam. Iya. Lalu saya pengen variasi, saya tambahi dengan logo merah putih begitu sampingnya. Hanya itu aja. Tapi selebihnya peran kita menjadi wabah penyakit yang merenggut nyawa orang tua dari Santa Angela. Waduh, itu setelah itu berdosa banget tuh Pak Krisma ya habis peran. Saya sangat menjiwai sekali waktu itu. Wow. Jadi saya menarik figur orang tuanya. Memang pada saat itu ada masa-masa Santa Angela kan merasa kehilangan sekali ya, Yes, karena bener. itu wabah penyakitnya memang di tahun-tahun itu sangat berat dan memang belum teknologi soal kesehatan juga belum terlalu maju seperti sekarang gitu. Dan itu pengalaman yang cukup bekas buat Angela. Lalu itu yang membekas buat saya. Jadi Santa Angela itu meskipun diterpa dengan badai yang kuat, dalam arti kehilangan sosok orang tua yang bagi dia bagi dia senang ya, dia senang dengan orang tuanya dan cinta banget dengan orang tuanya. Dia nyaman dan sayang banget ya. Tapi tiba-tiba hilang. Tapi dia nggak kehilangan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, itu yang paling penting. Betul. Meskipun dia kehilangan sosoknya, tapi secara nggak kehilangan. fisik, tapi nilai-nilainya tetap Betul. ada ya Pak. Dan itu dibawa walaupun dia berganti kota yang serba mewah gitu ya, dan gaya hidup lifestyle yang mewah juga. Jauh dengan situasi yang sebelumnya seperti itu. Dia masih teguh dengan pendiriannya. Itu sih sebagai perempuan yang kuat ya. Jadi intinya pandangan Pak Krisma sendiri tentang sosok Santa Angela ini merupakan sebuah sosok yang feminis atau memperjuangkan hak perempuan, yang dimana dia dimulai dengan memilih cara hidup yang berbeda, melawan arus, dan intinya dia itu bukan hanya itu, tapi dia istilahnya tadi itu berani bangkit ya, kalau aku lihat, yang dimana dengan kehilangan orang tuanya di usia yang masih sangat muda, tapi dia selain bangkit dia juga masih mengingat nilai-nilai. Karena biasanya kalau orang udah ditinggal sama orang tuanya, apalagi kalau misalnya kita tinggal di sebuah daerah lebih mewah, kita pasti terpengaruh. Betul ya Rebecca ya? Dan langsung dilupakan ya. Dia langsung dilupakan, keadaannya tambah enak, tambah seneng, lupa nih lama-lama. Tapi berbeda dengan Angela ya. Luar biasa sih Rebecca. Kalau misalnya kita berbicara Pak Krisma tentang sosok Santa Angela, menurut Pak Krisma nih, warisan atau nilai utama apa yang menginspirasi kehidupan dan juga karir Pak Krisma mulai dari kecil berkarir hingga saat ini? Kalau saya yang paling kuat ya itu tadi, melawan arus itu tadi. Jadi berani mengatakan tidak itu penting sekali sih. Itu penting. Katakanlah stop gitu ya. Ya boleh lah kalau misalnya melihat itu masih bisa dilakukan, tapi kalau terus-menerus tetap tidak gitu. Jadi saya merasa belajar sesuatu, terutama berani menolak, itu penting sekali. Jadi berani berbeda juga penting. Jadi saya belajar untuk pertama-tama itu tidak terlalu terbawa arus. Misalnya begini, zaman saya SMA, itu teman-teman itu, ini dulu munculnya pertama kali mall itu zaman saya SMA ya. Waktu saya juga SMA sini kan. Lalu SMA sini. SMA Sanmar deh. Alumni ini. Iya betul. Jadi saya malah justru anak rumahan menemani orang tua begitu ya. Nah itu kebiasaan saya. Tapi di sisi lain saya tuh suka sekali, pertama ya selain ya kebiasaan yang tidak umum ya, yaitu menggambar, kemudian membaca buku. Tapi kebiasaan membaca buku itu memang saya alami lebih pada saat saya jauh dari orang tua. Saya sempat mengalami hidup dalam seminari begitu ya. Nah saya membaca, kebiasaan membaca itu lumayan menarik. Berat sih memang awal-awal membaca kan, siapa sih yang mau membaca gitu, dan bosan tahan, ya, pasti ngantuk dan bosan ya. Saya sih juga ngantuk kok. Betul. Tapi saya menyadari bahwa saya kan seorang kinestetik kan, jadi saya perlu menulis sesuatu. Habis saya baca, walaupun cuma satu paragraf, saya buat catatan. Itu membuat saya lebih tertarik untuk membaca terus, daripada saya hanya baca aja nanti malah tidur malah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memilih untuk berteman dengan orang yang beda, maksudnya lingkungannya, kemudian ya kan berbeda banget, dari Surabaya ke Jawa Tengah, kemudian di sana bertemu dengan banyak orang, banyak suku, ketemu orang Papua, teman saya orang Sumba, itu membuat saya jadi open minded. Cara pandang budaya sana, orang sana seperti ini, cara pandang seperti itu. Ini membuat saya jadi saya tidak boleh memaksakan nilai yang saya punya dari suku atau budaya saya gitu, karena ada budaya lain. Toleransi, nilai toleransi luar biasa sekali. Dan pas sekali kan kita kan nggak mungkin hidup hanya di dalam kelompok kita sendiri. Betul. Ya, kita perlu berbaur, itu penting sekali sih itu. Jadi menjadi humble, rendah hati, tidak merasa sombong dengan apa yang kita punya, itu penting sekali. Kita mau belajar terus. Dan itu rendah semua hati ya, rendah hati tentunya itu semua juga dipelajari oleh Pak Krisma, nggak lepas dari
teladan Santa Santa Angela Angela. pastinya ya Pak Krisma. Yang mana kalau kita lihat background dari Santa Angela ini sendiri, dia dulu dari kehidupan yang sederhana, bahkan sampai jadi suster pun dia memilih hidup sederhana walaupun Iya. ada fasilitas. Iya, betul. Hidup berbeda dari yang lainnya, juga tentunya pasti toleransi karena bagaimana enggak kalau kita lihat dalam perjalanan karir di Santa Angela, dia bertemu banyak orang, dia menghargai orang lain, luar biasa. Kalau misalnya kalau kita berbicara tentang nilai-nilai atau warisan yang kamu tanyakan nih, apa Rebecca? Nah, ini bagi suster sendiri, Iya. dari warisan-warisan yang ada dan dibuat oleh Santa Angela, kan tadi beberapa poinnya ada yang tentang berani mengatakan tidak, untuk berani melawan arus, dan juga langkah pertama nanti juga akan kembali kepada Tuhan. Nah, kira-kira warisan yang ditinggalkan oleh Santa Angela, apakah ada yang terkhusus nih bagi keluarga besar Ursulin? Oh iya. Iya, tentu iya. Bahwa Santa Angela tidak hanya sekedar menceritakan pengalaman yang dikenangnya, yang diingatnya waktu masa-masa lalunya, tetapi dia ingin agar pengalaman yang dikenangnya itu, khususnya karakter ya, karakter yang karakter. dihidupkannya, yang dihidupinya itu juga dialami, dihidupi oleh para pengikut, khususnya keluarga besar Ursulin. Nah, untuk supaya bisa dihidupi, maka dia mengatakan kepada sekretarisnya, ayo dong tolong tulis apa yang ingin saya katakan untuk para pengikut saya ini. Sehingga dia menuliskan yang, maka di sini katakan kata-kata Santa Angela. Ini ada bukunya ini. Ada bukunya, Ini ada bukunya guys. teman-teman. Ini baru pertama kali nih aku lihat selama aku sekolah di sini. Ya, Luar ini- biasa. Ini kata-kata Santa Angela sendiri yang Oke. didiktekan kepada sekretarisnya namanya Gabriel Cosano. Oh. Jadi semua dia tuliskan di sini. Santa Angela kan ingin agar kita semua jadi pemimpin nih. Yes. Nah, mayoritas di sini menasehatkan atau mengajarkan kepada kita, mewariskan ya, apa yang harus kita lakukan menjadi seseorang pribadi yang tangguh, yang kuat. betul. Nah, dan di sini ada regula, ada nasihat, ada warisan. Nah, regula dan nasihat dan warisan ini lebih ke arah bagaimana kita diarahkan agar karakter kita itu dibentuk. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan agar dari kebiasaan itulah yang akan membantu kita menjadi lebih terbiasa ya. Betul. Jadi sesuatu ketika sering dilakukan menjadi terbiasa, dan itu yang Santa Angela harapkan. Misalkan dalam nasihat, perkataan nasihat yang pertama dia mengatakan, jika Anda merasa tak mampu untuk melakukan sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Percayalah dan yakinlah dia akan membantu Anda. Nah, itu nasihat yang meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian. Yes, Karena ini benar. berangkat dari pengalaman dia ketika dia merasa kehilangan. Saya yakin ketika dia mengalami kehidupan baru di Salo, pasti ada rasa keterasingan, Yes, rasa pasti. sendiri, Betul. ya kan, sudah pisah dari orang tua baru meninggal. Nah, pengalaman itulah yang dia katakan, yakinlah dan percayalah Tuhan akan membantu Anda. Nah, itu warisan-warisan yang diberikan kepada kita. Juga di nasihat-nasihat kedua, nasihat keenam yang berkaitan dengan teladan hidup. Kalau Anda sebagai pemimpin, Anda harus bisa menjadi teladan. Ada yang bisa ditiru oleh orang lain. Jadi dia dikatakan, hendaklah kamu menjadi contoh. Apa yang Anda ingin mereka lakukan itu sendiri terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman. Apa yang teman-teman ingin dapatkan dari Iya. orang lain, kalian harus melakukannya dulu ya untuk orang lain. Iya, betul. Apakah kamu sudah, Rebecca? Sepertinya Semoga sudah ya. Nah, tidak hanya sekedar itu. Dia hanya mengatakan bahwa di dalam, dan itu beberapa kali ya, karakter beberapa kali dikatakan bahwa jadilah contoh dalam hal kesederhanaan, dalam hal tingkah laku, dan dalam hal sopan santun. Dan itu bagi Angela itu sangat penting. Itulah mengapa di sekolah-sekolah Ursulin, tidak hanya di sini, di luar negeri, suster punya tugas di luar negeri, juga pasti semuanya roknya panjang-panjang. Oh iya iya, ini bener yang menjadi ciri khas dari Nah. sekolah Sekolah Ursulin. Santa Ursula. Bener, kalau misalnya aku sendiri teman-temannya aku mau sharing, kalau misalnya kita bandingin sama sekolah-sekolah yang lain ya, beberapa teman-temanku yang dari sana itu kalau misalnya kita ketemu itu biasanya kalau mungkin di mall atau di mana gitu, mungkin roknya itu kebanyakan di atas di lutut, atas terutama lutut. ini ngomong yang perempuan ya, di atas lutut, atau mungkin kalau pakai celana panjang atau celana jeans agak sobek-sobek kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingin
dibandingin sama anak-anak Ursul itu nggak ada sih. Aku belum pernah nemuin kayak di gitu. bawah lutut, Di bawah lutut, semua lebih atributnya sopan, juga betul, lengkap ya. benar banget lah. Dan itu sebetulnya sudah menjadi karakteristik Santa Angela yang Oke. diwariskan kepada kita. Bagaimana kita dalam hal-hal sederhana, tidak hanya berpenampilan. Penampilan kan pasti kita sudah menunjukkan kesederhanaan Yes. kita, ya kan? Tetapi juga bagaimana kata-kata kita, Oke. ya, kata-kata kita, tindakan kita, dan seringkali kan itu juga ditunjukkan lewat perilaku kita. Misalkan Yes, benar. berapa S tadi? Yang kita ketahui berapa S? Ada 3. 3 ya. Cuma 3. Iya. Yakin? Oke. 3 gak sih? 3. Oke, diharapkan semua pasti ini menjadi budaya Indonesia, budaya Timur juga ya. Tetapi ini yang terus menerus ditekankan. Kenapa? Seringkali kalau kita sibuk dengan gadget, Yes, lihat orang benar. jarang kita sapa dengan, apalagi senyum boro-boro. Ah, Nah, disinilah karakter yang mau ditegaskan kepada kita, yang diwariskan kepada kita. Ketika kita ketemu orang, Ya, senyum dulu. Nah, Kenal atau tidak, kita senyum dulu. senyum, Iya, senyum. betul. Baru setelah senyum baru Ah, hai. iya, sama. Betul, betul, Nah, betul. baru selamat pagi Pak. Dan itu benar sih, suster, dan aku ngerasain sendiri untuk teman-teman juga. Aku yakin teman-teman yang nonton, terutama dari sekolah Ursulin, pasti juga merasakan bahwa kebiasaan ini yang udah kita terapin ini, terutama senyum nih, senyum sapa salam. Itu misalnya kalau kita ketemu orang nggak tahu di mall, nggak tahu di mana, orang yang lebih tua ataupun teman yang sepantar, mesti kita Langsung refleks ya. refleks senyum ataupun mungkin menganggukkan kepala, pasti Atau kita langsung nyapa, nyapa gitu kan. pasti luar biasa sih suster. Dan sapaan kita tuh ya harus tahu batas di mana kita berada. Ya ada salah satu di sini yang dikatakan kalau tertawa tidak boleh kenceng-kenceng. Dari tadi kita tertawa kenceng nih. Langsung ya. Ya, suster Oke. juga yang baca itu suster tersinggung, suster juga tertawa paling kenceng. Nah, itu kalau tertawa. Tapi sebetulnya maksudnya supaya kita tahu tempat di mana. Betul. Ya, kalau Lebih misalkan sopan, ya. lagi berbicara dengan orang, lagi guyon dengan orang, guyon yang tidak menyakiti orang lain. Oke. Aman nih berarti, Ya, aman. guyon yang tidak mengejek. Iya. Oke. Guyon yang tidak bermaksud untuk menjatuhkan seseorang. Oke. Nah, disitulah bagaimana kita ya lebih bijak, lebih kritis apa yang Benar. bisa kita lakukan, apa yang bisa kita katakan sehingga orang bisa menjadi, waduh enak kalau ngomong dengan dia tuh nyaman. Iya, betul, Ketika betul. berada bersama dia tuh membuat saya rasa damai. Kenapa? Dia selalu membuat saya menjadi menggongkan. Kalau orang Iya, Jawa ngomong bilang oke. menjadikan Mm-mm. saya sebagai Dianggap pribadi yang orang lah. betul Iya. lah, seperti itu sih warisan yang sungguh lebih ke Luar biasa, karakter. betul. Beliau tidak mengajarkan kepada kita untuk hal-hal yang harus menjadi Oh, pemimpin oh, yang gimana? menjadi pemimpin yang hebat, tidak. Cerdas gimana? Hanya pemimpin yang bisa Karakter. menjadi teladan, pemimpin yang bisa menunjukkan sesuatu yang bisa diarahkan menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena menurutku sendiri sih untuk menjadi sebuah pemimpin yang hebat teman-teman itu bukan melulu soal kita pintar cerdas ya Rebecca ya. Karena nomor satu di atas segala-galanya itu karakter menurutku. Karakter itu paling penting ya, Yes, Sanpots. benar banget. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang warisan Santa Angela dan juga nilai-nilai, selanjutnya aku mau tanya sama Pak Krisma nih ya. Aku mau tanya sama Pak Krisma. Pak Krisma, kalau misalnya kita bicara soal nilai-nilai dari Santa Angela, menurut Pak Krisma sendiri nih, contoh konkret dari penerapan warisan Santa Angela bagi terutama kita generasi milenial dan juga bagi teman-teman yang nonton apa Pak Krisma? Oke. Pertama-tama saya pasti akan mengajak para siswa ya orang-orang yang saya didik itu untuk berliterasi, membaca Oke. lagi-lagi itu Baca. dulu. Ya. Barusan aja Iya. saya kalau pelajaran diajak membaca. Iya betul. Saya nggak bosan-bosan di awal pelajaran itu selalu saya mungkin menceritakan kasus gitu ya, berita yang lagi hangat atau mungkin fenomena atau mungkin data statistik kadang-kadang atau mungkin apa yang saya baca atau mungkin pengalaman saya sendiri. Kemudian saya akan mengajak anak-anak untuk literasi. Kemudian ya mengkritisi ya apa yang kita dengar itu kadang-kadang nggak bisa percaya. Nah, seringnya kita nggak percaya dengan itu. Betul. Jadi kita harus filter dengan cara kita baca, kita riset sendiri. Nah, kebiasaan saya mengajak anak-anak itu untuk riset. Selalu Yes, riset ya. benar, Pertama-tama Pak. riset dulu. Tugas terbaru juga riset Iya, nih. riset Nah, lagi. iya. Jadi riset adalah makan sehari-hari. Iya. Itu penting sekali. Lalu dan kita seringkali kalau kita riset itu kan nggak sendirian. Kita berkelompok. Jadi mau nggak mau pasti kita harus sharing dengan teman gitu ya. Apa yang kita pahami, perspektif kita, ke sudut pandang kita itu bagaimana. Kadang juga kadang-kadang saling ngeyel itu jadi itu biasa wajar Debat ya. ya. Ya, itu biasa. Tapi yang penting adalah kita belajar mendengarkan, itu penting. Saling berbagi juga. mendengarkan. Itu penting. Nah, maka
kita dengan mendengarkan itu sebanyak-banyaknya kita mendengarkan opini orang lain atau juga membaca berliterasi banyak hal, berwawasannya jadi makin luas kan. Yes, benar. Kita juga makin punya filter. Oh, oke. Ini yang aku pilih pada akhirnya, ini yang aku banget. Jadi pada akhirnya kita akan memilih ini jati diriku. Oke. Itu penting sekali. Nah, kemudian selain literasi, yang paling penting juga itu adalah kita juga dalam bergaul. Nah, tadi kan kita ngomong soal berkelompok ya. Yes. Nah, kadang itu saya kan mengajak kelompok itu kan bukan yang dia sukai. Benar. Yang disukai orang, iya. Tapi bisa yang random gitu kan. Kadang-kadang dengan yang nggak disukai gitu kan. Iya. Nah, seni berkomunikasi ini penting sekali. Nah, pas banget nih, suster ya. Tema Santa Angela bulan Januari ini untuk SMA itu toleransi dan perdamaian. Yes, toleransi dan perdamaian. Mengapa? Ya pertama-tama anak-anak generasi sekarang itu cenderung circle. Nah, main circle. Teman-teman yang nonton yang punya circle-circle, nah dengerin nih. Di zaman saya circle itu ada, tetapi ketika mereka dalam kelas itu mereka bisa berbaur. Ya saya tahu bahwa di kelas ya di zaman sekarang ada yang seperti itu, memang itu positif. Tapi masih banyak yang aduh kok kelompok dengan itu, aku kita itu seperti betul, itu. Jadi kurang bisa mikirin satu kelas secara umum. Lalu kemudian ini kan awal-awal Januari kan kita panas ini ya, banyak pembicaraan di berita panas sekali Pak, betul. Panas. Iya, di tahun politik ini bacaannya panas dan potensi menjadi konflik itu besar sekali. Yes, makanya tema itu penting sekali. Toleransi dan perdamaian. Betul, jadi kita harus lihat goal awal kita apa. Jangan hanya karena gesekan yang muncul tiba-tiba itu dipermasalahkan jadi lebih dalam. Ya, tujuan utamanya kita kalau misalnya belajar kelompok ya belajar gitu, bukan untuk ya pilih-pilih aduh gak senang dengan hal sepele gitu. Itu penting sekali sih. Itu yang saya ajarkan karena itu juga itu adalah bagian dari melawan arus. Iya, betul. Sekarang kita sebutnya sebagai semangat keberanian, semangat cara hidup yang berbeda ya. Oke. Dan itu teman-teman tadi pesan-pesan dari Pak Krisma yang mana intinya kalau warisan dari Santa Angela sendiri yang terkhusus bagi keluarga besar Ursulin tadi disampaikan oleh Pak Krisma adalah kita harus berani memiliki cara hidup yang berbeda ya Rebecca ya. Yang mana tentunya yang diangkat kali ini terutama bagi tema SMA adalah toleransi, dan aku yakin Pak Krisma sendiri pastinya juga meneladani itu semua dari sikap Santa Angela ya Pak Krisma ya. Yang mana Santa Angela itu kan memang tentunya pasti dia sangat toleransi, aku percaya, karena kalau kita lihat dalam perjalanan karir Santa Angela, dia pasti banyak bertemu orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang dimana dia bisa menghargai orang lain, dia tetap bisa berkomunikasi dengan baik tanpa membeda-bedakan, dan itu luar biasa sih menurutku. Dan teman-teman, aku harap teman-teman yang nonton juga dapat meneladani sikap ini. Kita harus toleransi, kita harus saling menghargai meskipun kadang tuh konflik nggak bisa terelakkan lah istilahnya, pasti juga terjadi. Bisa terjadi manapun. Bener. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kita harus berani melawan arus. Kita harus berani toleransi. Di saat yang lainnya menganggap kita kalau kita toleransi, berarti nggak sealiran nih, nggak sefrekuensi, kayak gitu. Kita harus berani teman-teman. Kamu berani, Rebecca? Berani dong pastinya. Oke lah. Kalau gitu, kalau misalnya kita ngomong-ngomong asik dari tadi, bentar. Tapi kok gak kerasa banget nih, kayaknya barusan aku di notice kayaknya waktu kita udah mau habis nih. Sayang banget, tapi gak apa teman-teman. Bahkan kita selanjutnya akan mengadakan podcast-podcast lagi. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya yang lebih seru. Tapi kali ini sebelum menutup, kita mau kasih pesan-pesan dulu. Yang pastinya terkhusus dari Pak Krisma dan juga dari Suster nih. Pak Krisma, untuk teman-teman yang nonton hari ini, apa pesannya? Nah, pesannya begini. Pertama-tama dalam pergaulan adalah bertemanlah dengan banyak orang dari berbagai macam kalangan, suku, agama. Itu akan membuat Anda akan makin lebih menerima dan mau belajar. Itu. Dan kemudian yang kedua adalah semakin Anda belajar dan berwawasan luas, ini fun fact-nya ya, Anda akan semakin bijak dalam bersikap. Dengerin. Semakin bijak dalam bersikap. Iya, betul. Itu sih pesan saya. Kalau dari Suster Kristo sendiri, pesan-pesan untuk Sunpods? Kalau dari saya, sadarilah kekuatan yang ada dalam dirimu. Semua kita punya kekuatan. Kekuatan itu yang akan meyakinkan kita bahwa kita mampu melewati seluruh persoalan hidup kita. Mampu melewati tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus terlebih dahulu seperti Santa Angela,
sebelum dia mendengarkan maksudnya menanggapi pertanyaan orang, pasti dia akan diam dulu. Dia tenangkan dulu, berpikir dulu mana yang bisa dia putuskan, mana yang dia bisa ambil. Nah, itulah yang diharapkan bagi kita, bahwa kita juga demikian. Kita juga harus tenang dulu, meskipun kita sedang galau. Yes, kadang juga gitu. Iya kan? Betul. Meskipun kita sedang sedih, bahkan kita terlalu senang, tapi kita perlu ada waktu diam sejenak, tenang, hening, untuk discernment, untuk membedakan, untuk memilih mana yang bisa kita ambil, langkah mana yang bisa kita lakukan, kata apa yang akan saya ngomongkan, tindakan apa yang akan saya lakukan, dan itu kekuatan dirimu akan muncul. Ya, memilah-milah. Maka kita perlu memilah, sehingga kita disitulah yang namanya berpikir kritis. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Selamat sekali untuk Pak Krisma dan juga Suster. Nah, jadi intinya yang aku rangkum nih, Rebecca, dari pesan-pesan dari Pak Krisma dan juga Suster tadi, bahwa intinya dalam menjalani kehidupan kita ini, tentunya kita perlu yang namanya berani memiliki cara hidup yang berbeda, berani melawan arus. Dengan gimana caranya? Yang pertama, langkah awal kita adalah kembali. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu, kita kembali kepada Kristus. Yang dimana kita tenang dulu, jangan langsung. Kebanyakan dari kita gegabah. Kebanyakan dari kita itu langsung, aku harus gini, tanpa berpikir, tanpa tenang dulu. Karena dalam segala kondisi, dalam segala suatu, langkah pertama setelah kembali kepada Kristus, kita harus tenang dulu. Dari situ kita akan berpikir kritis, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Krisma. Kita harus berpikir kritis. Dengan kita berpikir kritis, maka kita otomatis akan bijaksana. Pasti dong. Setelah itu, barulah kita nanti dapat memutuskan keputusan-keputusan yang tepat tanpa menyakiti orang lain atau toleransi itu tadi. Semoga pesan ini sekaligus dapat menjadi istilahnya inspirasi bagi kita semua. Bahkan juga bagi masyarakat Indonesia yang juga nonton podcast kita hari ini. Kalau dari kamu ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Krisma, Suster Kristo, dan juga Coach Sam sendiri. Tapi yang aku mau tekenin juga adalah semoga nilai-nilai yang udah disampaikan untuk berani melawan arus, berani untuk mengatakan tidak, kita juga bisa menerapkannya dengan sukacita, khususnya dalam melayani sesama. Yes, bener banget, sesuai dengan tema kita. So, mungkin gak kerasa sekian dulu percakapan kita nih teman-teman. Sampai jumpa di program-program berikutnya, di acara-acara yang berikutnya. Namun biar lebih seru, kita mau apa nih, Rebecca? Kita mau nyanyi lagu dong. Yes, bener banget. Kita mau nyanyi sebuah lagu Gadis Kecil dari Desa. Bye-bye. Gadis kecil dari desa, cinta Tuhan, berdoa selalu